Shalom saudara-saudara, selamat malam, selamat berkumpul di dalam ibadah kita, ibadah puasa awal bulan, di bulan yang baru, bulan Maret ini. Semua adalah karena kebaikan Tuhan yang membela kita, yang menghantarkan kita ada di dalam bulan yang baru ini. Saat ini saudara-saudara kita mau meletakkan hati kita, merendahkan diri untuk masuk dalam ibadah doa puasa kita di malam hari ini. Kita akan menyembah Tuhan dengan pujian yang mengatakan saat indah. Berhadapan dengan
hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Aku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih atas setiap kebaikan-Mu, kasih-Mu di dalam segenap kehidupan kami. Sehingga di hari ini kami Engkau hantarkan di bulan yang baru, di bulan Maret ini. Semuanya ya Tuhan dapat kami lalui. Sesungguhnya bukan karena kebisaan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi semuanya dapat kami lalui karena belas kasihan Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan kami akan masuk di dalam ibadah doa puasa. Tuhan Yesus Kristus kami mohon kepadamu terlebih dahulu kiranya Engkau yang menyucikan, menguduskan segenap kehidupan kami. Agar kedatangan kami, bahkan ibadah yang kami lakukan di malam hari ini, Engkau berkenan hadir, melawat dan menjamah hati kami semua. Biarlah ya Tuhan Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam ibadah yang kami lakukan di malam hari ini. Sucikanlah seluruh hamba-hamba-Mu, kuduskanlah ya Tuhan, agar setiap pelayanan yang dilakukan berkenan di hadapan-Mu. Bahkan sarana yang kami pergunakan ya Bapa, kami mohonkan kepadamu, biarlah Tuhan juga yang membela, agar tidak mengurangi sukacita, damai sejahtera yang akan Kau berikan kepada kami di malam hari ini. Kami siapkan hati kami mau mengarahkan hati kami tertuju hanya kepadamu, karena kami rindu untuk bertemu, merasakan hadirat-Mu dalam ibadah yang kami lakukan di malam hari ini. Kami siap ya Tuhan untuk memulai ibadah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat yang indah adalah saat di mana kita mau bersekutu, mengagungkan, menyembah Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup membela segenap kehidupan kita. Kita mau kalau punya yang mengatakan, pertolongan-Mu.
hatiku tenang berada dekatmu. Awal jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Maka memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan merasakan ketenangan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kita merasakan damai sejahtera. Biarlah kita senantiasa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena hanya Dia yang layak untuk kita sembah. Kita lagu penyanyi yang mengatakan, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku datang menyembah-Mu.
Sebentar kita akan masuk di dalam yang terpenting dalam ibadah kita, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Suara Tuhan yang lembut, suara Tuhan yang mampu mengubahkan segenap kehidupan kita, agar kita senantiasa mau menjadi saksi, menjadi terang dimanapun kita berada. Kita mengenal lagu yang mengatakan, Yesus kau kebenaran. Tak ada satupun kuasa yang mampu memisahkan kami jauh daripada kasih-Mu. Di saat malam hari ini ya Bapa, kami mau duduk diam, mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu yang hidup, firman yang mampu mengubahkan segenap kehidupan kami, firman yang dapat menerangi setiap langkah kami, firman yang menjadi penuntun di dalam segenap langkah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadikan hati kami tanah yang subur, tanah yang siap untuk tanah yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Urapilah ya Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman di malam hari ini. Biarlah ya Tuhan Kau menyucikan, Kau menguduskan, agar setiap firman yang diperkatakan semuanya berasal daripada-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan malam hari ini kita bersama-sama kembali boleh menikmati persekutuan kita dengan Raja kita Yesus Kristus di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari saudaraku,
kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 14 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Tema firman Tuhan buat kita adalah pemeliharaan Yesus Kristus yang sempurna. Amin. Saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja kita. Kalau sampai saat ini kita masih Tuhan perkenankan boleh saudaraku menjadi umat yang setia berkumpul bersama walaupun kita masing-masing di rumah kita. Ibadah kita secara online saudaraku, tetapi kasih Tuhan kita luar biasa memberikan kepada kita kesehatan, sehati dan sepikir kita saudaraku menantikan Raja kita yang setia akan janjinya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Allah yang Maha Mulia. Saudaraku, firman-Nya ajaib dan luar biasa datang bagi kita saat ini untuk saudaraku menghibur kita, menetapkan hati kita untuk tetap bergantung sepenuhnya kepada Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kepadanya lah pengharapan kita, kepadanya lah iman kita, kepadanya lah doa-doa kita, pujian pengagungan kita. Dialah satu-satunya Allah yang benar, yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi Raja penguasa di hidup kita. Saudara kekasih, mari bersama-sama kita menikmati janjinya dan kita hidupi agar seturut dengan kehendaknya saudaraku. Hari lepas hari hati kita boleh melimpah-limpah dengan pujian dan ucapan syukur. Saudara kekasih, kita sudah memasuki bulan Maret. Maret ini adalah saudaraku bulan penantian bagi kita untuk memperingati hari kasih sayang Allah bagi kita, di mana oleh kuasanya yang datang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, menyelesaikan seluruh hutang dosa kita di kayu salib. Dia berkata sudah selesai, haleluya. Suatu anugerah yang sangat besar pemberian Allah di hidup kita. Membayar hutang dosa kita dengan sempurna. Dan oleh kuasa yang ajaib dan sempurna, Dia turun ke alam maut mengalahkan si penguasa maut, yaitu Lucifer dan para pengikutnya. Saudara kekasih, Dia bangkit agar kita hidup di dalam kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati kita sangat bersyukur. Sebab kuasa itu diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Di mana Dia boleh, saudaraku, berkuasa di hati kita, di pikiran kita, di seluruh kehidupan kita. Kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya boleh ada di hati kita, di hidup kita. Maka saudara kekasih, oleh kemurahan Tuhan yang mau boleh ada di hidup kita yang hina ini. Kita dibaharui, dijadikan menjadi tempat kediaman Roh Kudus-Nya yang menjadikan pemimpin di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemurahan-Nya boleh mengembalakan kita kepada setiap kehendak-Nya. Di bawahnya kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Di sanalah kita beria-ria bersuka cita. Sehingga saudaraku, si Lucifer dan para pengikutnya yang ingin memisahkan kita daripada Allah kita tidak berdaya.
Sebab apa saudaraku? Kuasa Allah kita miliki. Kuasa Yesus Kristus yang sempurna, yang menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Tidak berdaya lagi iblis yang jahat untuk merusak kehidupan kita. Sebab di hidup kita sudah ada kuasa yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita lihat kembali firman Tuhan. Di dalam Yohanes 11 ayat 14 sampai 15 tadi dikatakan di situ saudaraku, Tuhan Yesuslah gembala yang baik. Tidak ada yang seperti Dia yang sanggup menjamin kesejahteraan kita untuk boleh hidup sebagai umat gembalaannya. Umat yang diperhatikan, umat yang dipelihara, umat yang diberi makan dengan sempurna. Pemberiannya adalah pemberian yang sempurna buat kita umatnya. Terima kasih kepada Yesus. Dia mengenal kita saudaraku. Karena kita telah dipanggil dan kita dipilih menjadi domba-dombanya. Dia memberikan nyawanya untuk kehidupan kita. Yesuslah yang jadi raja di hidup kita. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia yang sanggup membawa kita ke surga yang dia janjikan itu. Asal kita boleh tetap hidup di dalam perkenanannya. Oleh sebab itu, mari senantiasa kita dengar-dengaran akan apa yang Dia kehendaki agar perjalanan kita saudaraku di dalam kehidupan kita ini boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapannya. Mari kita semua menjadi domba yang baik, yang senantiasa dengar-dengaran akan apa yang Dia kehendaki, yang dikehendaki oleh gembala kita yang baik itu. Saudaraku, kita memang masih ada di dalam dunia ini. Dunia ini saudaraku, berbagai hal yang terjadi di dalam dunia ini. Segala sesuatu boleh diporak-porandakan iblis si jahat. Kalau kita boleh melihat ke sana, hati kita menjadi kecut. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa memandang kepada firman yang hidup, yang datang menuntun kehidupan kita. Janganlah perkara-perkara kesusahan dunia ini membuat kita, saudaraku, merasa jauh dari Tuhan kita. Seolah-olah tidak ada yang peduli dengan hidup kita. Tapi mari kita selalu belajar percaya. Belajar taat saudaraku kepada setiap kehendaknya. Saudara kekasih, hidup yang kita hidupi adalah hidup karena percaya. Biarlah iman percaya kita tetap teguh, bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik di hidup kita. Saudara kekasih, kadangkala kita mengeluh, kadangkala kita menangis saudaraku. Hati kita terenyuh, hati kita remuk karena kita rindu berjumpa dengan Dia. Kita rindu mengutarakan seluruh isi hati kita ini kepadanya. Saudara kekasih, Dia sungguh sangat dekat saudaraku bagi orang-orang yang remuk hatinya, yang selalu rindu bersekutu dengan Dia Raja kita untuk mengungkapkan segala sesuatu yang menjadi beban hidup kita kepadanya. Hanya Dia sandaran kehidupan kita. Firman-Nya di dalam Mazmur 34 ayat 19, demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Saudaraku, janji Tuhan Yesus ya dan amin. Tidak pernah gagal saudaraku. Tidak pernah tidak ditepati.
Oleh sebab itu, saat ini kita diajak semua saudaraku untuk menikmati kasih Tuhan yang sempurna. Asal kita tetap setia untuk mendengar dan mengikut kepadanya. Saudara kekasih, janjinya ya dan amin. Kita lihat firman-Nya di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menjanjikan kehidupan yang sedemikian indah. Hanya Dia yang sanggup mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita semua. Kepada orang-orang yang percaya, yang menghambakan dirinya kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Ya saudaraku, Dia berkata, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tapi harus juga kita menjadi hamba, menjadi domba yang baik. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Gembala kita adalah gembala yang baik. Maka domba-dombanya harus menjadi domba yang baik. Apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan, apa yang disuruhkan kepada kita, kita harus tunduk dan taat sepenuhnya. Saudara kekasih, hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukan itu kepada kita. Memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dan menjamin hidup kita tidak akan binasa. Asal hidup kita benar-benar tunduk dan taat. Serta melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Mengikut Dia sampai selama-lamanya. Jadi saudaraku, jangan sampai kita meragukan janjinya. Kita harus tetap percaya bahwa Dia selalu menyertai perjalanan hidup kita. Amin. Haleluya. Saudaraku, wujud dari kehadiran dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, bahwa Dia adalah gembala yang baik bagi kita semua, ya, dinyatakan lewat firman-Nya. Di dalam Yohanes 10 ayat 4, demikian firman Tuhan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mengenal suaranya. Amin. Saudara kekasih, seorang gembala yang baik berjalan di depan, menetapkan jalan yang harus dilalui oleh domba-dombanya agar tetap aman, agar tetap terberkati, agar tetap terpelihara di dalam kehendak Allah Bapa. Saudara kekasih, pemeliharaannya sangat sempurna sampai selama-lamanya. Dia katakan, saudaraku, bagi setiap orang yang tetap memegang apa yang menjadi janji Tuhan di dalam hidupnya serta melakukannya. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan, saudaraku, supaya kita menjadi domba yang baik selama-lamanya? Yang pertama, jangan sampai kita lupa bahwa Yesus Kristus sungguh sangat mengasihi kita. Dan kita harus tinggal di dalam Dia, di dalam kasih yang sempurna itu. Demikianlah firman-Nya di dalam Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Saudaraku, kasih yang sempurna yang daripadanya diberikan kepada kita, dan kita harus tinggal di dalam kasih itu untuk boleh menjadi orang-orang
yang dikasihi oleh Allah, dan kita juga saling mengasihi. Yang kedua, saudaraku, jangan sampai lupa bahwa Yesus Kristus sudah memberikan nyawanya untuk hidup kita. Jangan sampai lupa, dimanapun kita berada, masalah apapun yang kita hadapi, jangan lupakan Yesus yang sudah memberikan nyawanya di hidup kita. Yang ketiga, ingat selalu bahwa Yesus Kristuslah yang sudah memilih kita jadi domba-dombanya. Dia ingin kita pergi dan menghasilkan buah yang tetap untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Saudara kekasih, jika oleh kasih dan kuasa pertolongan Roh Kudus-Nya, firman yang telah kita terima boleh berpadanan dengan hidup kita, maka saudaraku, janjinya ya dan amin. Pemeliharaan Yesus Kristus yang sempurna bagi kita semua sampai selama-lamanya. Haleluya. Inilah saudaraku yang menjadi nasihat Tuhan Yesus kepada kita. Biarlah oleh kemurahan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus, janji-janjinya boleh tersimpan di dalam hati kita, di hidup kita, di seluruh perjalanan hidup kita, sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlihatlah suatu perbedaan dari hidup kita masing-masing antara orang yang sudah menjadi milik Kristus, orang yang sudah menjadi anak-anak Allah, orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dengan orang yang belum dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan kuat kita, tapi kuat Yesus. Inilah nasihatnya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah nasihat Tuhan bagi kita pada saat ini. Saudaraku, pemeliharaan Allah sempurna bagi kita. Karena Allah kita sudah berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Mari kita sembah Dia dengan pujian kita. Immanuel, haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang
besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Haleluya. Sungguh hati kami bersukacita ya Allah Bapa pada malam hari ini. Oleh sebab Engkau berkenan datang di dalam perkumpulan kami. Kuasa-Mu Tuhan yang telah mengikat mempersatukan kami. Sehingga kami boleh tetap sehati sepikir untuk mendengarkan kuasa perkataan-Mu, untuk memuji-muji nama-Mu, untuk mempermuliakan Engkau lewat ibadah kami ini. Bapa di dalam sorga, sungguh jauh dari sempurna, tapi kami menyembah kepadamu. Perkenankan ya Tuhan kami mendapat kemurahan-Mu. Berkenanlah Tuhan menerima ibadah yang kami lakukan. Berkatilah kami semua agar benar-benarlah hidup kami Tuhan Yesus boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Oleh kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, semua kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepadamu. Oleh sebab itu ya Allah Bapa, penuhilah kehidupan kami dengan Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Berkumpul kami dari yang termuda sampai yang tertua. Satu tujuan kami agar kami boleh memahami setiap kehendak-Mu. Apa yang sudah Engkau firmankan Tuhan, meteraikanlah itu di dalam kehidupan kami. Isilah bijana hati kami Tuhan dengan janji-janji yang daripada-Mu. Kami relakan hati kami ini menjadi bait kebenaran-Mu Tuhan. Agar penuhlah hidup kami dengan kebenaran-Mu. Sehingga dimanapun kami boleh berada, kami boleh kuat di dalam kekuatan kuasa firman Tuhan yang adalah Allah kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Seluruh kami jemaat-Mu boleh bersuka cita pada malam hari ini. Karena Engkau Allah yang hidup boleh hadir di dalam peribadatan kami. Kuasa-Mu, kemurahan-Mu telah kami terima. Jadilah kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh kuasa kebenaran firman-Mu Tuhan, kami yang lemah telah dikuatkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang berbeban berat, yang mengalami rintangan hidup oleh kuasa kemurahan Allah, kami mendapat kelegaan. Yang mengalami sakit penyakit secara jasmani, terlebih sakit rohani, untuk seluruh sidang jemaat-Mu, kuasa-Mu lah yang membebaskan, yang memulihkan, yang menyembuhkan. Aliran kuasa darah Yesus mengalir bagi kami semua, dan kuasa tubuh Yesus yang sempurna menyatu dengan tubuh kami, sehingga seluruh kelemahan, sakit, penyakit, ketidakberdayaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihancurkan. Haleluya. Kami terima kasih sayang Allah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Biarlah seluruh ibadah-ibadah yang Tuhan perkenankan untuk kami lakukan, di sana kami boleh sehati sepikir tetap Tuhan satu tujuan, untuk menanti-nantikan Engkau Raja kami yang mulia, yang agung, yang sempurna, berkenan hadir di dalam setiap perkumpulan kami, sehingga setiap kami boleh berkumpul karena nama-Mu di dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan. Nama Tuhan dipermuliakan dan kami boleh bergirang-girang, bersuka cita, berbahagia, sebab kami mendapat berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami serahkan seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan, yang bekerja, yang berdagang, yang berusaha.
Seluruhnya biarlah ada di dalam kemurahan Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas sidang jemaat-Mu di tempat ini di GBS Jalan Baladewa, kami semua boleh mendapat berkat daripada Tuhan, sehingga terpeliharalah kehidupan kami di dalam kemurahan Tuhan. Karena kami mau tunduk dan taat kepada seluruh apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Oleh kasih-Mu, oleh kemurahan-Mu, biarlah kami semua mendapat kuasa daripada-Mu untuk melangkah di dalam perjalanan kehidupan kami. Oleh kuasa-Mu kami kuat menanti-nantikan Engkau yang adalah Raja kebenaran di hidup kami. Dan oleh kuasa-Mu ketika Engkau datang, kami boleh hidup benar dan tidak bercela. Dan kami boleh mendapat apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak turut dihukum bersama dengan dunia, sebab Engkau Raja kami, Gembala Agung kami yang baik, yang luar biasa, menentukan jalan hidup kami untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kuasa-Mu Tuhan Yesus yang memberikan sukacita, damai sejahtera, kegirangan bagi seluruh jemaat-Mu ketika kami boleh berkumpul bersama di ibadah tengah minggu kami, di ibadah pos doa diakonia kami, di ibadah Tuhan Yesus tengah minggu anak, di ibadah kaum wanita, di ibadah remaja pemuda, terlebih lagi di ibadah raya kami Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang memberkati ibadah raya kami, memberkati kami semua, dan berkat hari Sabat menjadi bagian kami sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ibadah sekolah minggu, demikian juga ibadah kaum pria, ibadah remaja pemuda, semua kami percayakan kepada Tuhan Bapa di dalam sorga. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkaulah yang menetapkan semua Tuhan untuk indah pada waktunya. Berilah itu bagi anak-anak kami Tuhan, bagi cucu kami Tuhan yang menempuh pendidikan pada saat ini, mulai dari yang terkecil sampai yang berkuliah, biarlah mendapat pertolongan Tuhan. Khususnya anak-anak kami yang menjalani ujian akhir di minggu ini Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka. Kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Masa depan semua jemaat-Mu kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bangsa dan negara kami serahkan kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami sangat bersyukur kepada-Mu oleh sebab kemurahan-Mu yang tetap memberkati bangsa kami dengan kuasa yang dari sorga, menetapkan bangsa kami ada di dalam damai sejahtera-Mu. Hanya Engkaulah sumber segalanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke, seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Berkenanlah Tuhan memberkati, terutama keselamatan yang daripada-Mu ya Allah Bapa. Biarlah sampai kepada bangsa kami dan seturut dengan kehendak-Mu. Bangsa kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami berlindung kepada-Mu Bapa atas seluruh bencana-bencana alam. Hanya Engkau tempat keluputan kami. Daerah-daerah yang mengalami bencana alam, hiburkan dan tolonglah mereka semua. Berkatilah Tuhan dari Sabang sampai Merauke untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati para petani kami, para nelayan kami Tuhan, para pengusaha di bangsa kami, biarlah mendapat pertolongan yang daripada Tuhan. Oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus yang menolong bangsa kami, sehingga tercukupkanlah kebutuhan pangan dasar bangsa kami. Haleluya. Dan oleh kuasa di dalam nama
Yesus. Resesi ekonomi dihancurkan dari bangsa kami. Kuatlah perekonomian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan sungguh sempurna. Kami serahkan pertahanan bangsa kami kepada Tuhan. Engkaulah yang memberikan kekuatan ya Tuhan, untuk para pejabat bangsa dan negara kami melakukan seluruh Tuhan kehendak-Mu untuk mensejahterakan bangsa Indonesia di dalam kehendak Allah. Tuhan Yesus, saat ini kami melihat ada sejumlah orang yang dipakai oleh iblis si jahat, ingin memecah belah persatuan bangsa kami, tapi kami bawa semua kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami hancurkan kuasa-Mu. Kuatlah pertahanan bangsa kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami bersyukur kepadamu kalau pemilihan umum boleh berjalan dengan baik oleh pertolongan-Mu. Bapa, pilihkanlah Tuhan seturut dengan kehendak-Mu seorang presiden dan wakilnya yang akan memimpin bangsa kami. Dan biarlah oleh kemurahan Tuhan seluruh masyarakat Indonesia boleh menerima apa yang menjadi keputusan-Mu ya Bapa. Sebab keputusan-Mu yang terbaik jadilah bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di bangsa Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu di kehidupan kami, di rumah tangga kami, di dalam pelayanan kami, di dalam gereja kami, dimanapun kami boleh berada. Biarlah kasih Tuhan tetap ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, pengharapan kami kepadamu. Berkenanlah ya Bapa mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu, sebab kami datang berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam nama yang penuh kuasa itu kami menyapa-Mu dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.